Bagaimana kabar hari ini? Pasti dalam suasana sukacita ya. Mengawali akan renungan ini, Ibu Bapak, kita akan mendengarkan pujian dari keluarga Bapak Freddy Hutubesi yang akan membawa kita masuk dalam renungan kita di saat pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, lagu yang barusan kita dengar dan saksikan adalah sebuah lagu yang berjudul Menyenangkanmu, ciptaan dari Welliar Kautun. Ya. Nah, jika kita simak saudaraku lagu ini, maka kita dapat melihat arti terdalam dari lagu ini, yaitu kerinduan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, dikatakan dibutuhkan hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang dibentuk oleh Tuhan dan dikuasai oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena dengan hati yang bersih, maka akan
lahir dari sikap, perkataan, perbuatan, dan karya-karya hidup yang menyenangkan akan hati Tuhan. Perikop pembacaan kita di saat pagi hari ini juga bicara tentang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan dalam penuturan imamat? Mari kita lihat dalam perikop pembacaan kita pada pagi hari ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ini semula diberi nama sesuai dengan kata pertama dari tulisan yang ada dalam ayat 1 perikop bacaan kita, yaitu Tuhan memanggil, ya, Waigra, ya, Tuhan memanggil, ya. Dan dalam bahasa Indonesia, kitab ini disebut sebagai imamat. Diambil dari terjemahan Septuaginta, kitab Leviticus, ya, yang berarti kitab untuk orang Lewi. Dan kitab ini, ibu bapak saudara, memperlihatkan tentang bagaimana praktek ibadah harus dilakukan. Dan juga di dalam kitab ini terlihat juga akan beragam aturan yang mengatur akan kehidupan sosial masyarakat dari orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini memperlihatkan catatan pertama yang menjadi landasan perenungan kita, bahwa pusat kehidupan bangsa Israel adalah pada sabda Tuhan yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa hambanya. Ini menjadi penting karena pada saat umat ada di Mesir, yang jadi pusat dari kehidupan mereka adalah perintah-perintah para pengerah bangsa mereka. Perintah dari para mandor yang tidak manusiawi. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka hidup dalam tekanan dan di dalam penderitaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika umat ini dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir, maka umat memiliki sebuah kelepasan dari tekanan dan penderitaan yang selama ini mereka rasakan. Ya, dan umat melalui kitab ini diperlihatkan bagaimana mereka menjadikan sabda Tuhan sebagai pusat dari kehidupan mereka. Catatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting kalau kita lihat di ayat yang pertama, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kemah pertemuan itu dia ada di tengah-tengah kemah umat. Jadi dia ada di tengah-tengah, ya. Kemudian pas di ring satunya itu adalah kemah dari para imam, ya, orang-orang Lewi. Baru setelah itu baru kemah dari suku-suku Israel yang terbagi, ya, sesuai dengan nama-nama suku mereka. Ya. Ini memperlihatkan ibu bapak saudara bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya, dan Allah menjadi pusat dari kehidupan umatnya. Allah menjadi pusat ibadah dari kehidupan umatnya. Catatan ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa tujuan dari kitab imamat itu ada dua, yaitu yang pertama, Allah yang menyelamatkan menjadi pusat dari kehidupan orang percaya. Dan yang kedua, tujuan dari kitab ini adalah untuk mengajar umat bagaimana hidup dalam keteraturan dan ketertiban. Mengapa penting hidup dalam keteraturan dan ketertiban? Karena setelah mereka berada di bawah penindasan, di bawah tekanan selama mereka hidup di tanah Mesir, maka ketika mereka lepas dari tanah Mesir, mereka butuh aturan-aturan, norma-norma yang akan mengatur kehidupan mereka sebagai umat yang dibebaskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kitab imamat mengajarkan kepada mereka bagaimana kehidupan mereka sebagai umat yang telah dibebaskan oleh Allah, dan bagaimana mereka hidup
menjadi umat yang menyenangkan hati Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, uraian dari hidup yang menyenangkan hati Tuhan dibuka melalui perikop bacaan kita ini dengan aturan tentang korban bakaran. Ya, korban bakaran ibu bapak saudara. Jadi dimulai dari bagaimana relasi manusia dengan Tuhan Allah, ya, yaitu dengan korban bakaran. Nah ibu bapak dikatakan dalam tulisan ini ya, bahwa pada ayat yang kedua, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ya. Maknanya ibu bapak saudara adalah penyerahan dan pengabdian penuh seseorang kepada Tuhan. Jadi ketika mereka membawa korban kepada Tuhan dalam bentuk lembu sapi atau kambing domba, maka itu mau memperlihatkan akan penyerahan mereka yang total kepada Tuhan Allah, pengabdian mereka yang penuh kepada Tuhan Allah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9 kita melihat di sana beragam aturan terkait dengan persembahan itu. Ya, ada yang bahwa itu harus berupa sapi atau domba jantan yang tidak bercela. Ya, lalu ada aturan untuk yang membawa korban itu meletakkan tangan di atas kepala korban bakaran. Lalu ada peraturan tentang menyembelih korban itu di hadapan Tuhan dan para imam yang akan mempersembahkan darah lembu atau kambing itu di sekitar mezbah bakaran. Lalu ada juga aturan untuk menguliti dan memotong bagian-bagian tertentu dan para imamlah yang akan menaruhnya, meletakkannya di atas mezbah yang menyala. Lalu juga ada aturan tentang isi perut dan betis yang harus dicuci dan kemudian diletakkan oleh para imam di atas mezbah untuk dibakar dan baunya menjadi bau-bauan yang menyenangkan hati Tuhan. Dari sini ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar hal yang pertama, bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan dan kehendaknya harus menjadi pusat dari kehidupan umat. Tuhan dan firman-Nya harus menjadi pedoman kehidupan umat yang terwujud dari keseharian mereka, baik melalui tutur kata, melalui sikap perbuatan, maupun dari cara mereka beribadah. Tuhan dan kehendaknya harus menjadi yang terutama. Yang kedua, bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, dibutuhkan keteraturan dan ketertiban. Ya, ketika seseorang hidup dalam keteraturan dan ketertiban, ya, maka sesungguhnya melalui akan perikop kita melihat Allah disenangkan hatinya. Ya, keteraturan, ketertiban, kedisiplinan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, itu mendatangkan sukacita atau kesenangan di hati Tuhan. Nah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua kita belajar dari perenungan kita. Mari perhatikan ayat 2 dan ayat yang ketiga bacaan ini. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Perhatikan di situ. Ada jenis korbannya, lalu juga dikatakan yang tidak bercelah. Artinya apa, ibu bapak saudara? Harus yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Ya. Dari sini hal kedua kita belajar, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan,
maka kita harus senantiasa mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Contohnya saudaraku, ketika misalnya saudara pergi beribadah, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan, seharusnya itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Supaya apa? Betul-betul yang kita berikan kepada Tuhan, itu kita berikan dengan sepenuh hati kita, ya, sepenuh jiwa kita. Dan itu merupakan bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya, ada satu contoh yang sangat baik dari orang tua-tua dulu, ya, oma-oma Ambon itu. Kalau mereka mempersiapkan akan persembahan, mereka taruh di piring nazar. Ya, mereka akan taruh di situ persembahan mereka untuk ibadah minggu, gitu ya. Lalu kemudian atau juga di mangkok doa, gitu ya. Dan mereka sudah persembahkan, dan ketika hari Minggu mereka akan membawa uang yang sudah mereka persiapkan jauh hari sebelumnya itu, ya, untuk dibawa ke gereja dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi bacaan kita mengajarkan bahwa apapun yang kita mau berikan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi sebuah persembahan yang lahir dari hati yang tulus mengasihi Tuhan, sehingga yang kita beri adalah yang terbaik bagi Tuhan. Hal ketiga, Bapak Ibu, kita perhatikan pada ayat yang keempat. Dikatakan di sana, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ketika seseorang yang membawa korban itu meletakkan tangannya ke atas kepala korban, itu sebenarnya mengandung makna bahwa bukan hanya korban itu yang dipersembahkan kepada Tuhan, tapi juga dirinya sendiri dipersembahkan secara utuh kepada Tuhan, ya, secara utuh kepada Tuhan. Jadi bukan hanya si korban itu saja, tapi juga dirinya sendiri dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, di sini Ibu Bapak Saudara, kemudian mari lihat dilanjutkan di ayat 5. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Itu juga simbol. Ketika darah itu disiram, ya, pada sekeliling mezbah, itu juga mengandung sebuah makna. Darah itu simbol kehidupan. Darah itu simbol kehidupan. Sehingga ketika darah korban itu disiram di sekeliling mezbah bakaran itu mengandung makna bahwa orang yang memberikan persembahan itu kepada Tuhan menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Ya. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya bukan hanya kita mempersiapkan yang terbaik ketika kita beribadah kepada Tuhan, tapi juga kehidupan kita biarlah juga menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan kemampuan, potensi, talenta yang ada pada kita, biarlah itu menjadi sebuah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hal keempat, kita belajar Ibu Bapak Saudara, lihat tadi di ayat 4 dikatakan, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Di sini kita lihat Ibu Bapak Saudara, bahwa ketika seseorang hendak menyenangkan hati Tuhan, dia harus ada dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Dia harus ada dalam relasi yang benar, yang kudus dengan Tuhan. Dan itu berarti ya, ada sebuah upaya untuk senantiasa mengakui kelemahan, keterbatasan di hadapan Tuhan dan bertobat. Tapi pendamaian di sini juga Ibu Bapak Saudara bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga dirinya dengan Tuhan, dalam kaitan dengan Tuhan, tapi juga dalam kaitan dengan sesama. Sehingga ketika dia memberikan persembahan korban bakaran ini, ya, dia bukan hanya memperdamaikan dirinya melalui korban itu dengan Tuhan, tapi juga dia ya memperdamaikan dirinya dengan sesamanya, dalam hubungan relasi dengan sesama. Dan itu berarti Ibu Bapak Saudara, hal keempat bahwa menyenangkan hati Tuhan juga berarti terjaganya relasi yang baik antara kita dengan sesama. Bagaimana kita memperlakukan sesama dalam kehidupan kita,
itu menjadi sesuatu yang menentukan juga apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dari semua perenungan itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang menjadi relevansi firman Tuhan ini dalam hidup kita untuk menjadi butir kehidupan seminggu ke depan? Hal yang pertama, Ibu Bapak Saudara, yang poin paling penting untuk kita, bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan berarti yang pertama, Allah ingin agar umatnya menjadikan Dia dan firman-Nya sebagai pusat kehidupan kita. Ya. Dan ketika Allah serta firman-Nya menjadi pusat dari kehidupan kita, menjadi pedoman dalam hidup kita, maka akan semua itu akan terwujud dari keteraturan dan ketertiban dalam menjalani hidup ini. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang taat pada aturan pemerintah. Kita jadi orang-orang yang taat pada aturan-aturan Tuhan, ya, pada kesepakatan gerejawi yang dibuat. Kita akan menjadi orang-orang yang disiplin penuh dalam hidup. Dan itu berarti kehidupan kita menyenangkan bagi Dia. Tuhan jadi pusat dalam hidup kita. Menyenangkan hati Tuhan juga, Ibu Bapak Saudara, ya, untuk bisa kita menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa Dia menjadi pusat dari kehidupan kita, maka seperti lagu tadi katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini, hati yang bersih, hati yang mau untuk terus menerus dikuasai oleh Allah, akan menjadi modal untuk kita bisa menjadi orang-orang yang menjadikan Allah dan firman-Nya sebagai pusat kehidupan kita. Kedua, relevansi kedua firman Tuhan kita menyatakan bahwa menyenangkan hati Tuhan itu berarti sedia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sedia untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, saudaraku, bukan hanya bicara tentang persembahan kita, ya, persembahan dalam bentuk uang kepada Tuhan ketika kita beribadah, tapi seluruh keberadaan hidup kita. Ketika kita melakukan atau kita mengembangkan potensi kemampuan talenta yang ada pada kita, kita akan berusaha melakukan yang terbaik sehingga semua yang dihasilkan dalam hidup menjadi sesuatu yang baik dan menyenangkan bagi Tuhan. Hal ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan itu juga berarti bukan hanya kita berupaya untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan, tapi juga itu berarti kita berusaha untuk bisa menjaga relasi yang baik dengan sesama. Sehingga apa? Kehidupan kita akan menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.